Selamat pagi anak-anakku, salam sehat selalu. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana, gitu ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita adalah memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana melalui peralatan-peralatan yang sederhana, gitu ya. Pesawat itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mempermudah kerja manusia. Nah, pesawat sederhana, karena di situ ada pesawat sederhana, itu adalah setiap peralatan yang memudahkan manusia untuk melakukan usaha atau kerjanya. Disebut sederhana karena peralatan tersebut dirancang dibuat dalam bentuk yang sangat sederhana. Ada 4 pesawat sederhana yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit, ya. Yang kemudian berikutnya itu adalah katrol. Setelah kita membahas katrol, kita membahas tentang bidang miring, dan yang terakhir adalah roda bergerigi atau gear. Oke, yang pertama berkaitan dengan pengungkit atau tuas, gitu ya. Sistem kerja tuas ada 3 bagian. Di situ ada titik tumpu, ada titik beban, dan titik kuasa. Titik tumpu itu adalah tempat tumpuan bagi tuas atau pengungkit. Sedangkan titik beban itu adalah tempat meletakkan bebannya atau benda yang akan kita angkat. Sedangkan titik kuasa itu adalah titik di mana gaya kuasa diberikan. Nah, kemudian di situ ada jarak antara tumpu dengan beban, itu kita sebut sebagai lengan beban. Jarak antara tumpu dengan kuasa itu kita sebut sebagai lengan kuasa. Persamaannya adalah W itu bebannya dikalikan dengan lengan bebannya sama dengan F, gayanya, force-nya, dikalikan dengan lengan kuasanya, ya seperti itu, atau LF-nya. Sedangkan untuk tuas ini, keuntungan mekaniknya bisa kita cari adalah W dibagi dengan F, atau LF dibagi dengan LW, seperti itu. Contoh soal, ya. Besi beratnya 160 Newton diangkat dengan tuas yang panjang lengan kuasanya 2,5 meter dan lengan bebannya 1 meter. Hitunglah besar kuasanya dan keuntungan mekaniknya. Kalau digambarkan seperti ini, di sini ada beban 160 Newton, lengan bebannya 1 meter, di sini ada lengan kuasa 2,5 meter, yang ditanyakan adalah gayanya atau gaya kuasanya. W dikalikan LW sama dengan F dikalikan LF. Sama dengan 160 dikalikan 1 sama dengan F-nya yang ditanyakan dikalikan 2,5. Sehingga F-nya sama dengan 64 Newton. Nah, gaya kuasanya ini lebih kecil daripada beban yang harus diangkat. Nah, berarti kita kan untung. Keuntungannya berapa? Keuntungan mekaniknya itu kita sebut sebagai keuntungan mekanik, ya. Keuntungan mekaniknya itu adalah W dibagi dengan F. Sehingga sama dengan 160 dibagi 64. Jadi keuntungan mekaniknya adalah 2,5 kalinya. Seperti itu. Nah, berikutnya katrol. Kita akan membahas tentang katrol. Katrol itu adalah sebuah roda kecil yang tepinya beralur dan dapat berputar pada sebuah poros. Itu kita sebut sebagai katrol. Katrol ini kita akan membedakan menjadi 3. Nanti kita akan membahas tentang katrol tunggal tetap seperti pada gambar ini. Yang pertama katrol tunggal tetap, kemudian katrol tunggal bergerak, dan yang ketiga adalah katrol majemuk atau sistem katrol. Jadi katrolnya banyak, bukan hanya satu, ya. Lebih dari satu. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang katrol tetap. Katrol tetap itu adalah katrol yang penempatannya tetap di suatu tempat. Nah, contoh gambarnya seperti ini, ya. Nah, di sini ada titik kuasa, titik beban, kemudian titik tumpunya, kemudian kuasanya dan bebannya. Keuntungan mekaniknya itu satu, katrol tetap itu. Contoh seperti ini. Logam yang beratnya 250 Newton diangkat dengan katrol tetap. Hitung besar kuasanya. Diketahui W-nya 250 Newton, yang ditanyakan F-nya. Karena keuntungan mekaniknya 1, maka F-nya adalah 250 dibagi dengan 1. Sehingga gayanya di sini adalah 250 Newton. Nah, besar gaya dan bebannya, ya.
gaya kuasa dan bebannya di sini sama atau keuntungan mekaniknya satu. Nah, mengapa manusia menggunakan ini? Kita menggunakan katrol tunggal tetap tujuannya adalah hanya merubah arah gayanya saja. Seperti itu. Oke, berikutnya katrol bergerak. Katrol tunggal bergerak itu adalah katrol yang penempatannya tidak tetap, sehingga saat digunakan katrol itu dapat bergerak dengan bebas. Keuntungan mekaniknya 2, sudah jelas ya, 2. Contoh soal, sebuah beban yang berada di suatu tempat yang bermassa 800 gram dengan kecepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Hitung kuasa yang diberikan. Nah, di sini karena ada benda yang massanya 800 gram ya, untuk katrol tunggal tetap keuntungan mekaniknya 1. Maka F-nya adalah 0,8 kg dikalikan dengan 10 dengan kecepatan gravitasinya. F-nya adalah 8 Newton. Itu adalah untuk katrol tunggal tetap. Nah, bagaimana dengan katrol tunggal bergerak? Katrol tunggal bergerak, W dibagi dengan F sama dengan keuntungan mekaniknya 2. Maka F-nya itu adalah 0,8 dikalikan dengan 10 dibagi dengan 2. Sehingga F-nya adalah 4 Newton. Gaya kuasanya 4 Newton. Setengahnya dari bebannya. Nah, berikutnya katrol majemuk. Untuk katrol majemuk itu adalah gabungan antara katrol-katrol tetap dengan katrol yang bergerak yang disusun dalam satu kerangka dan membentuk katrol balok atau kita sebut sebagai rakal gitu ya. Nah, katrol yang digunakan tentu di sini lebih dari satu. Keuntungan mekaniknya paling gampang itu adalah kita menghitung jumlah katrolnya. Kalau ada 4 ya berarti keuntungan mekaniknya 4. Contoh soal, sebuah benda beratnya 1200 Newton. Bila diangkat dengan katrol majemuk gabungan 4 katrol, hitunglah besar gaya minimum. Nah, W-nya sama dengan 1200 Newton. Keuntungan mekaniknya 4 kan, N-nya ada 4, katrolnya jumlahnya 4. Maka di sini F-nya adalah 1200 dibagi 4. Sehingga gaya yang digunakan untuk menahan beban 1200 Newton ini hanya 300 Newton. Ya, dengan gaya 300 Newton bisa menahan benda atau beban seberat 1200 Newton. Nah, ini tentu untuk menahan. Kalau untuk mengangkat ini maka harus lebih dari 300 Newton. Misalkan 301 Newton seperti itu. Maka benda ini akan terangkat. Demikian untuk katrol. Berikutnya kita ke bidang miring. Untuk mempermudah, bidang miring ini digunakan untuk mempermudah memindahkan benda dari satu tempat rendah ke tempat yang tinggi. Kita biasanya menggunakan bidang miring. Nah, persamaannya di sini adalah W itu berat bendanya, dikalikan dengan H tingginya ini, sama dengan F dikalikan dengan S. F-nya adalah gaya yang digunakan untuk menarik atau mendorong ini ke atas, S-nya itu adalah panjang lintasannya. Seperti itu ya. Keuntungan mekaniknya itu sama, W dibagi dengan F sama dengan S dibagi dengan H. Beberapa alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip bidang miring. Contohnya adalah tangga, pisau, kapak, skrup ya, paku, linggis, atau kalau kita pergi ke jalan yang berada di daerah pegunungan, di situ dibuat bidang miring. Ya, jalan yang berkelok di pegunungan seperti itu ya. Contoh soalnya, berapakah besar usaha yang dilakukan seorang untuk menarik benda seberat 40 Newton pada bidang miring tersebut? W-nya 40, S-nya 2, hanya 1. Yang ditanyakan F-nya. F-nya sama dengan 40 dikalikan 1 dibagi 2. Sehingga F-nya 20 Newton. Nah, keuntungan mekaniknya berapa? 40 dibagi 20 sama dengan 2 kali. Itu adalah keuntungan mekaniknya. Atau 2 dibagi 1. S-nya 2, hanya 1. Ya, seperti itu. Keuntungan mekaniknya 2 kali. Yang terakhir kita masuk pada roda bergerigi atau kita sebut sebagai gear. Alat ini terdiri dari 2 silinder yang bergigi
dan di pinggirnya dengan ukuran yang berbeda. Semakin kecil gear, semakin kecil pula gaya yang dihasilkan dan sebaliknya. Ya. Nah, semakin banyak jumlah giginya, semakin kecil kecepatan rotasinya dan sebaliknya. Roda gigi ini terdapat pada sepeda. Misalkan kalian punya sepeda, di situ kan ada roda bergiginya. Ya. Kecepatan dikalikan dengan keluarannya, ya, maksudnya kecepatan keluarannya W2-nya itu sama dengan kecepatan masukan dikalikan dengan gigi masukan dibagi dengan gigi keluarannya. Seperti itu ya. Oke, baik anak-anak, demikian untuk pertemuan kita pada hari ini berkaitan dengan pesawat sederhana. Berikutnya anak-anak bisa mengerjakan soal-soal yang ada di buku kerja, gitu ya. Apabila ada pertanyaan seperti biasa, kalian bisa WA Pak Jujun, gitu ya. Coba kalian kerjakan. Minggu depan kita akan membahasnya. Diusahakan semua soal-soal sampai pilihan ganda, yang isi, yang uraian itu, gitu ya. Itu dikerjakan. Semuanya harus terselesaikan. Minggu depan kita akan membahasnya. Baik, demikian anak-anakku untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan, tetap semangat, salam sehat selalu.